Halo semuanya, senang banget rasanya bisa memandu pemaparan ini. Hari ini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1, ada Ica Herawati Sukoco, Jastiani, dan Karisma Anissa Usalama dari program PPG Prajabatan. Kita bakal membedah sebuah karya yang menurut kami sangat menggugah, terutama dari kacamata pendidikan. Di analisis kali ini kita nggak cuma sekedar nge-review filmnya aja, tapi kita bakal kupas tuntas nilai-nilai pembelajaran sosial emosional atau PSE dari kisah nyata yang luar biasa ini. Sebuah wilayah hutan di Sumatera, dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Oh, betul iklannya. Diangkat dari buku Sokola Rimba. 10 kurang 3 8. Serta pengalaman Butet menurung di hutan Bukit 12 Jambi. Siapa nama dia? Cacat penyakit gila. Orang rimba disebut orang kubuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Butet! Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Mana ibu guru Butet tak? Bayangin deh, gimana kalau pendidikan itu nggak terjadi di ruang kelas yang rapi dengan fasilitas lengkap, tapi justru di tengah belantara hutan dengan perbedaan budaya yang sangat pekat. Ada satu pesan kuat dari film ini. Sekolah Rimba mengajarkan bahwa pendidikan bukan cuma tentang transfer ilmu, tapi tentang memahami manusia, ngebangun kepercayaan, dan ngasih bekal yang benar-benar bermakna buat kehidupan mereka. Ini benar-benar nampar kita sih, ngingetin kalau dinding kelas itu bukan batas dari sebuah pembelajaran. Nah, biar pemaparan ini terarah, kita udah siapin beberapa poin utama. Mulai dari pengantar dan sinopsis film, tokoh dan konflik utamanya, analisis 5 kompetensi sosial emosional, peran guru sebagai agen perubahan, relevansinya dengan pendidikan kita sekarang, sampai nanti ditutup dengan refleksi khusus buat kita para calon guru. Yuk, langsung kita mulai aja. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar dan sinopsis film, Membawa Pendidikan ke Bukit 12. Dirilis tahun 2013 oleh sutradara keren Riri Riza, Sekolah Rimba ini ngebawa kita jauh ke pedalaman hutan Bukit 12 di Jambi. Film ini diangkat dari kisah nyata Butet Manurung, yang benar-benar berjuang ngajarin baca, tulis, dan berhitung buat masyarakat orang Rimba. Bayangin, dia ngajar di tengah keterbatasan fasilitas dan penolakan keras dari adat. Perjalanannya makin seru dan menantang pas dia ketemu Bungo, anak dari hilir sungai yang rela jalan kaki jauh banget cuma buat belajar. Lanjut ke bagian kedua, tokoh dan konflik utama. Tujuan belajar berhadapan dengan realitas sosial. Kalau kita perhatiin, ada kontras motivasi yang menarik banget antara dua tokoh ini. Buat Butet, pendidikan atau literasi itu bekal krusial buat orang Rimba supaya bisa beradaptasi sama zaman yang terus berubah. Tapi di sisi lain, buat Bungo, membaca itu bukan sekedar supaya pinter atau dapat nilai akademis, sama sekali enggak. Dia punya kebutuhan praktis yang mendesak. Dia pengen bisa baca surat perjanjian tanah, supaya komunitasnya nggak ditipu. Buat Bungo, membaca adalah alat pertahanan hidup. Tentu aja nyatuin dua sudut pandang ini super berat, konfliknya berlapis banget. Butet nggak cuma berhadapan sama susahnya akses ke hutan, tapi juga kepercayaan adat di mana membaca itu dianggap tabu atau bisa bawa malapetaka. Belum lagi, penolakan dari masyarakatnya, plus birokrasi dari lembaganya sendiri yang ngerasa daerah Bungo itu bukan fokus wilayah kerja mereka. Jadi ini dilema nyata antara ngikutin aturan lembaga atau ngerespons kebutuhan nyata di lapangan. Tapi justru dari konflik berat itulah nilai-nilai pendidikan sejati muncul. Kita bisa lihat kepedulian dan empati Butet buat pelan-pelan memahamin budaya mereka, keberaniannya buat ngelawan arus, ketekunannya waktu ditolak berkali-kali. Pada akhirnya, ini semua ngebentuk apa yang kita sebut pendidikan bermakna. Pendidikan yang gak berjarak dari realitas, yang benar-benar kepake buat nyelesain masalah nyata, kayak kasus surat tanah si Bungo tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan jujur ini bagian analisis favorit kami. Menganalisis perjalanan Butet melalui kerangka 5 kompetensi sosial emosional. Pertama, pahami diri atau kesadaran diri.
Butet tuh sadar banget kalau dia adalah pendatang. Dia nggak bawa ego orang kota dan merasa metodenya paling bener. Dia tahu dia yang harus adaptasi. Kedua, kelola diri. Gila sih kesabarannya, pas dia ditolak, diusir, dia nggak meledak-ledak atau langsung nyerah. Dia ngevaluasi pendekatannya, ngelola emosinya, dan cari cara baru. Ketiga, pahami orang lain atau kesadaran sosial. Butet benar-benar melihat masyarakat rimba secara utuh dengan segala kepercayaan dan ketakutan mereka. Dia berempati sama kondisi mereka. Keempat, nah ini krusial banget, bangun hubungan. Sebelum dia bisa mulai ngajarin ABCD, Butet tuh ngebangun trust dulu. Dia bangun komunikasi yang nyaman. Karena logika sederhananya, nggak akan ada proses belajar kalau muridnya aja nggak merasa aman dan percaya sama gurunya, ya kan? Dan pilar kelima adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Setelah lihat situasi aslinya, Butet ngambil keputusan berani buat ngasih pendidikan yang benar-benar dibutuhin sama Bumu. Biarpun itu artinya dia harus nabrak aturan lembaganya. Bumu juga keren banget, dia ngambil keputusan untuk belajar keras demi nolong masyarakatnya dari penipuan. Keduanya bikin keputusan yang dampaknya luar biasa positif. Masuk ke bagian keempat, guru sebagai agen perubahan. Gimana caranya memberdayakan tanpa mencabut akar budaya? Di sini kita ngelihat transisi Butet. Dia itu bukan cuma guru yang jadi teladan lewat kesabaran dan empatinya, tapi dia benar-benar jadi agen perubahan. Yang membedakan adalah Butet memberdayakan mereka pakai pengetahuan baru, tapi sama sekali tidak memaksakan budaya luar buat masuk. Dia ngasih alat berupa literasi, biar masyarakat orang rimba bisa mandiri dan melindungi hak-hak mereka sendiri. Makna agen perubahan itu dirangkum secara luar biasa dalam kalimat ini. Butet tidak datang untuk mengubah orang rimba menjadi seperti dirinya. Ia memberikan pengetahuan agar mereka mampu menghadapi perubahan dengan kekuatan mereka sendiri. Berinding sih dengarnya. Karena emang tugas kita sebagai pendidik itu buat ngasih sayap buat murid kita terbang, bukan nyatak mereka jadi copy-paste dari didik kita. Terus, di bagian kelima ini, kita coba tarik ke relevansi pendidikan saat ini. Tantangan di ruang kelas modern. Mungkin kita mikir, kan saya ngajarnya di sekolah biasa, bukan di hutan. Tunggu dulu. Tantangan dasarnya itu relevan banget sama kita sekarang. Tiap hari kita ngadepin murid dari latar belakang, budaya, dan kemampuan yang beda-beda banget kan. Konsep-konsep kayak pendidikan inklusif, menghargai keberagaman, dan bikin pembelajaran yang berpihak pada murid, itu semua ada di kisah Butet. Dan kompetensi sosial emosional tadi adalah kunci utama buat bikin ruang kelas yang aman buat semua murid kita. Sampailah kita di bagian ke-6, refleksi bagi calon guru, pembelajaran dari sekolah rimba. Dari hasil diskusi kelompok kami benar-benar berefleksi. Sebagai calon guru, kami belajar bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Kami nggak boleh cuma melihat kekurangan murid, tapi kami harus paham alasan mereka belajar dan gimana ilmu itu bisa kepake di hidup mereka. Film ini ngingetin kami kalau guru itu bukan sekedar robot penyampai materi. Guru itu pendamping, teladan, sekaligus agen perubahan. Pastinya, secara objektif kita juga harus ngasih evaluasi buat filmnya sendiri. Sebagai kelebihan, film ini humanis banget. Sukses ngangkat emosi dan nunjukin betapa pentingnya pendidikan kontekstual. Tapi di sisi lain, kita juga sadar kalau durasi 90 menit pastinya nggak bisa merangkum 100% kerumitan konflik agraria atau masalah birokrasi pendidikan masyarakat adat yang aslinya jauh lebih kompleks. Tapi secara keseluruhan, film ini berhasil banget ngebuka mata kita. Sebagai penutup pemaparan kami hari ini, saya mau ninggalin satu kalimat yang bikin kita mikir. Sekolah rimba mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang membuat seseorang menjadi pintar, tetapi memberikan kemampuan untuk memahami dan menghadapi kehidupannya. Jadi pertanyaannya buat kita semua, apakah kelas yang kita ciptain nantinya cuma jadi tempat transfer informasi, atau benar-benar jadi ruang buat murid kita memahami kehidupannya? Terima kasih banyak udah nyimak analisis kami. Semoga pemaparan ini bisa jadi inspirasi buat perjalanan kita jadi pendidik yang lebih baik lagi. Sampai jumpa!